Ya, kita salah satunya memang membahas tentang putusan MK, bukan MK-MK ya. Nah, kita bersyukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi. Setelah dulu dibajak menjadi Mahkamah Keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Ya, jadi kalau dulu kita dihianati secara konstitusional, sekarang kayaknya MK mengembalikan marwah lembaga itu, sehingga menghasilkan putusan yang menurut kita sangat penting. Kenapa? Karena ada tendensi supaya pilkada itu sebanyak-banyaknya kota kosong. Ya, kedua, ada tendensi supaya dalam pilkada itu PDI Perjuangan tidak bisa bergerak atau mencalonkan diri dengan leluasa. Dan yang ketiga, kami melihat ini adalah kemenangan rakyat melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi dengan hanya menghadirkan satu calon di daerah. Ya, ini tentu satu kemenangan saya kira yang penting buat kita semua. Karena dengan putusan yang baru ini maka kita bisa pastikan akan ada lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Artinya kemungkinan kota kosong itu semakin kecil. Dan ini juga akan membuat biaya politik menjadi murah. Karena apa? Tentu partai-partai akan dipaksa untuk memilih pasangan calon terbaik, bukan pasangan calon yang bisa beli atau bayar mahal dari partai-partai politik. Ini tentu satu kemenangan untuk rakyat dan tentunya juga untuk demokrasi. Itu kalau dari sisi saya. Tidak ada masalah, tapi terkait dengan hasil MK begini loh. Kita kadang-kadang suka bingung bagaimana kemudian hidup itu bekerja dan seluruh unsur-unsur di dalamnya. Tapi kita punya keyakinan bahwa keadilan akan mencari jalannya sendiri. Keserakahan pasti akan bertemu dengan jalan buntu, kira-kira seperti itu. Nah, ini dibuktikan dan hasil MK tadi. Potensi kota kosong semula dalam perkiraan kita itu ada sekitar 140 sampai 150 kabupaten kota yang potensial kota kosong. Tapi dengan perubahan keputusan MK ini, maka besaran kota kosong itu akan sangat berkurang drastis ya. Artinya bahwa akan banyak suara rakyat yang terselamatkan ya, karena hitungannya tidak cuma berdasarkan komposisi kursi saja, tapi komposisi perolehan suara, sehingga partai-partai yang tidak memiliki wakil di DPRD juga berpotensi untuk bisa mengajukan ya. Tapi ini nanti secara hukum bisa jelaskan sama Pak Roni lebih detailnya. Tapi bacaan sementara kita seperti itu, dan kita menganggap bahwa semua skenario yang kita duga akan berdampak buruk pada bangsa ini sepertinya tidak akan bisa dijalankan semudah kemarin dengan adanya keputusan MK ini. Kira-kira seperti itu. Tadi di rapat apakah juga dibahas soal spesifik nama-nama yang mungkin yang akan dimajukan? Oh, kita bahas tuh. Siapa aja tuh? Banyak sekali. Mungkin di DKI. Ya, itu tugas kalian mencari tahu lah. Ya, karena masih rahasia dapur. Tetapi kita membuka semua opsi yang mungkin untuk kepentingan rakyat Jakarta. Itu aja. Tapi kemungkinan untuk kader PDI semua mungkin, gak ada yang nggak mungkin. Untuk rakyat Jakarta semuanya mungkin. Bang Didi, langkah selanjutnya setelah putusan MK kemarin untuk PDIP akan seperti apa? Kita akan menunggu PKPU dikeluarkan. Kalau dulu PKPU dikeluarkan oleh KPU tanpa melalui konsultasi dengan DPR RI, maka kita juga menunggu hal yang sama dilakukan oleh KPU agar putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku seketika, nggak pakai alasan macam-macam. Ya, kalau pakai alasan macam-macam berarti KPU-nya udah masuk angin. Mungkin Bung Roni silakan. Tapi kalau kemungkinan nanti ini akan direalisasikan di tahun 2029 bagaimana? Ya, tentunya kan putusan MK dalam hal ini itu berlaku sejak dibacakan putusan tersebut. Jadi tidak mengurangi apabila adanya konsultasi antara KPU dengan DPR RI. Pastinya di sini semua pihak wajib melaksanakan putusan tersebut. Sudah sangat jelas dalam putusannya komprehensif. Dan kami dari PDI Perjuangan melihat bahwa ini adalah putusan yang progresif, yang melihat bagaimana aspirasi suara rakyat supaya tidak terbuang. Dalam hal ini kami PDI Perjuangan menyatakan bahwa kami siap berkoalisi dengan rakyat dalam pilkada serentak ini. Gitu. Jadi semua putusan yang sudah kami pelajari, putusan 60 maupun 70, sekali lagi kami menghormati dan kami mendukung penuh. Kami memberikan apresiasi kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks politik Indonesia, tentu kalau bisa gotong royong jauh lebih bagus.
kan begitu. Tetapi kan kita juga harus berpikir politik pasca pemilihan. Kan berteman dengan sebanyak-banyaknya orang jauh lebih baik. Tapi kalau tidak ada yang berkenan untuk bersama-sama dengan kita, kami juga siap sendirian. Kita akan berkoalisi dengan rakyat, gitu aja. Karena rakyat Jakarta ingin ini demokrasi dijaga dan diberikan menu memilih pilihan lebih dari satu. Ini kan cuma oligarki politik aja yang pengen cuma satu, kota kosong, kan kira-kira seperti itu. Tapi ya dengan putusan MK itu ya mudah-mudahan ada pasangan lain selain yang didukung oleh penguasa, dan kami pastikan PDI Perjuangan akan berlayar untuk rakyat Jakarta. Ya. Kira-kira kapan dari PDIP akan mengumumkan? Paling lambat sebelum 29 berakhir. Dan kami mendesak KPU untuk segera merevisi PKPU-nya. Ya. Ya. Katanya masih mau konsultasi sama DPR. Ya silakan, tapi kalau belajar dari putusan MK terdahulu yang putusan 90, ya kalau di sana dia bisa tanpa melakukan konsultasi, ya silakan. Memang sebaiknya harus berkonsultasi, tetapi presiden yang mereka timbulkan pada putusan MK 90 itu kan bisa dipakai gitu. Karena memang kami curiga akan ada upaya-upaya untuk memundurkan upaya revisi PKPU itu dengan alasan konsultasi dengan DPR. Tapi itu tidak akan bisa diterima berkaca pada tindakan KPU waktu putusan MK 90. Final and binding. Final and binding. Ya. Oke. Udah? Teman-teman, ini saya mendapatkan informasi bahwa ada rapat balik ya, bahwa terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada ya. Itu tanggal 21 Agustus 2024 dan juga ada rapat panja pembahasan RUU Pilkada di hari yang sama 21 Agustus jam 1 siang dan 7 malam untuk rapat pengambilan keputusan dari hasil RUU Pilkada. Di sini perlu kita sampaikan bahwa jangan ada pihak-pihak yang coba mempermainkan kedaulatan rakyat. Apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 60 dan 70 harus kita hargai, harus kita hormati. Karena disinilah kedaulatan rakyat ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini kita menjaga demokrasi yang ada. Sehingga informasi yang ada ini kita menyampaikan kepada para pihak agar tetap menghargai dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Pembahasannya itu yang dibalik itu RUU Pilkada. RUU Pilkada. Iya. Artinya Oke. untuk menghambat putusannya. Ya, kita lihat kan kok tiba-tiba ada RUU Pilkada. Dalam hal ini kan tidak ada ini. Padahal kan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, kok tiba-tiba ada RUU Pilkada. Ini tujuannya apa? PDIP apa pasal-pasal yang akan diubah? Ya, kita lihat bahwa sudah sangat jelas putusan 60 dan 70. Di situ sudah jelas ya, komprehensif juga diatur terkait dengan batas ambang. Kalau kita lihat ada 7,5% di sini, di DKI kita bisa usung sendiri. Kemudian di putusan 70 disampaikan bahwa batas umur itu 30 tahun sejak pendaftaran penetapan. Sejak ditetapkan. Pendaftaran dan ditetapkan. Dalam hal ini kalau seandainya RUU Pilkada menyasar lagi ke dalam hal tersebut, menurut saya di sini rakyat harus bersikap. Berarti ada dugaan kalau nanti RUU Pilkada ini akan kembali mengakomodasi batas usia minimal calon gubernur? Ya, kami menduga seperti itu, ya kan? Kok tiba-tiba ada agenda RUU Pilkada ini? Ya, teman-teman media tolong kawal semuanya, kita mengajak semua rakyat Indonesia untuk kawal demokrasi yang kita cintai di Indonesia. Terima kasih, Bang Deddy. Bang Deddy, bentar. Maju.